Siapa yang menyampaikan? Yesus sendiri. Kita tunjukin datanya, saudara. Ya, ini dia. Besarin saya, Tante Mika. Oke. Mencret kau kalau sama aku. Diam ya, bentar ya, satu-satu pilih bentar. Pilih, bentar. Boleh saya luruskan mungkin apa yang dibahas Iya, tadi? jangan luruskan. Ini saya yang membawa Bentar, data. Saya yang membawa selesaikan data, dulu. kau luruskan kau. Sabar. Ini ya. Perikopnya judulnya keturunan Abraham yang tidak berasal dari Tuhan. Kita baca kata Yesus ini. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Diam dulu, pilih, diam dulu. Mute-kan dulu, pilih ini. Kau ribut kali. Nah, apa yang kulihat daripada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jawab mereka yang berbicara dengan Yesus. Bapak kami ialah Abraham, kata Yesus kepada mereka. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ya. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Garis bawahi, aku seorang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Bapa. Ya, pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Nah, dengar ya, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Bapamu bukan Bapa di surga ini, Bapa kecil. Dengarkan baik-baik, jawab mereka. Kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu, yaitu ialah Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah Bapakmu adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasa Yaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku? Di 4:4, dengarkan. Siapa Bapak yang ingin membunuh Yesus ini? Dengarkan ya. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh. Keinginan-keinginan bapakmu ialah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ternyata di ayat sini Yesus menjelaskan bahwa pembunuhan orang-orang yang menginginkan kematian Yesus adalah bapaknya adalah iblis, dan itu adalah keinginan iblis. Ini perkataan Yesus. Sekarang saya tanya kepada kamu, bantah dengan data bahwa keinginan untuk membunuh Yesus itu adalah pekerjaan karya Bapa. Mana dalilnya? Oke. Ini jawabnya. Udah ya? Baik. Oke. Dalil yang kamu sampaikan itu, kamu langsung ambil di ketika Yesus sudah datang. Ketika Yesus menyatakan bahwa kamu melakukan pekerjaan Bapamu. Nah, sementara kalau kita berbicara tentang namanya rancangan, berarti seharusnya sebelum Yesus datang, rancangan itu sudah ada. Makanya saya analogikan seorang arsitek ketika dia mau menggambar sesuatu, dia sudah punya rancangan. Nah, sekarang kamu bilang bahwa penyaliban itu adalah rancangan iblis. Coba kamu kasih tunjuk dalilnya di kitab Perjanjian Lama. Nabi siapa yang menulis bahwa rancangan pembunuhnya Yesus itu, penyaliban Yesus itu adalah rancangan iblis? Saya akan buktikan kepada kamu bahwa rancangan yang sudah untuk penyaliban Yesus adalah rancangan Bapa dari bahkan sebelum dunia dijadikan. Oke, pertama. Dari tadi saya minta data dari jawaban Anda. Oke. Tidak ada kau berikan data. Ya, sekarang saya buka di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Oke, 1 Petrus kita baca ya. 1 Petrus 18 sampai 20.
Terutama Satu seharusnya ayat 20 saja, tetapi saya mau kita bahasnya dari ayat Saudara 19 dan 20-nya. pelan-pelan, jangan pelan-pelan. 1 Petrus 8. pasal 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. mari kita lihat. Ayo, baca saudara, baca. Saya bacakan ya. Sebenarnya poinnya di ayat 20, tapi sampai saya ambil dari 18-nya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat yang ke-20, dengarkan baik-baik. Ia di sini adalah Yesus Kristus, telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Perhatikan ayat yang ke-20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Makanya ayat yang ke-18-nya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ternyata di sini ayat yang ke-20 itu sangat-sangat jelas menjelaskan bahwa ia, yaitu Yesus, telah dipilih bahkan sebelum dunia dijadikan. Paham sekarang? Bahwa bisa saya rancangan jawab? Tuhan, sebentar, rancangan Tuhan Bapa untuk penyaliban Yesus itu sebelum dunia ada, dia sudah merancang itu. Baik. Dia dipilih sebagai apa di sana? Sekarang kita ke Yesaya. Dia dipilih untuk apa di sana? Astagfirullah. Di mana? Dia dipilih untuk apa? Ayat yang ke-18, 19-nya bilang apa di situ? Ada nggak dia dipilih untuk disalibkan di sana? Oke, saya bacakan. Bukan, ada nggak dia dipilih untuk disalibkan di sana? Ayat yang ke-18-nya dengarkan baik-baik. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Nah, ditebus Ditebus dengan cara apa? dengan cara disalibkan. Mana ada di sana disalibkan? Baik, kita kembali ke Mana ada Matius. di sana disalibkan? Jangan ngarang. Kau menambah, dilarang menambah dan mengurangi firman Tuhan kingdom. Kamu Di mana di situ dituliskan dia dipilih untuk disalibkan? ayat yang ke kamu gak baca ayat yang ke-18 dan 19-nya. Emang ada tulisan disalib di sana? Oke. Boleh saya jelaskan sebentar Coba kamu sedikit? pikir. Kamu pikir secara logika ya. Saya bacakan dan kamu pikir secara logika. Sebab kamu Boleh saya tahu, jelaskan sedikit? Bentar bang, ini ada Kristen yang menjelaskan. sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Darah Kristus. Nah, darah Kristus ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada penyalibannya. Darah yang dia Merujuk yang di mana? Di mana sih di sana merujuk penyaliban? Oke, saya tanya kamu. Darah Yesus. Di mana sih di sana merujuk ke penyaliban? Iya. Darah Yesus ketika tercurah itu di proses yang mana? Di mana? Ketika Yesus berjumpa malaikat pun darah Yesus pun Darahnya bertetes. dicurahkan. Dengarkan. Ketika Yesus Proses berjumpa ketika dengan darahnya malaikat pun dicurahkan, itu dalam proses darah apa? Yesus juga Dalam tertetes. keadaan apa? Saya akan menganggap kingdom ini. Betul-betul. Halo, boleh saya bicara? Kingdom. Iya, sabar. Saya akan sanggah kingdom ini. Satu. Mampus kau. Dia oke sama-sama Kristen ini. Sanggah terus. Ya, Ya, satu. nggak lama. Saya cuma Iya, sanggah izin kingdom dulu tadi ini. sebentar saya jawab. Dia. Jadi begini, Kingdom. Kamu salah. Kamu katakan tadi bahwa itu adalah rancangan Tuhan. Saya mau katakan, coba baca Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 11. Di sana berkata begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai. Ingat ya, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan untuk yang penuh harapan. Jadi kalau Anda mengatakan firman penyaliban itu adalah rancangan Tuhan, Anda itu sebagai orang yang berkhianat kepada Tuhan. Memang Anda adalah
orang yang berdosa. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan suatu kejahatan. Oke, Iblislah baik. yang merancangkan suatu kejahatan. Baik, bagus nih. Oke, sampai sini Baik, paham ya. sebentar. Terima kasih. Sebentar, Anda ini Kristen atau Islam? Saya Kristen tulen, makanya Oke, baik, saya bagus. sangka Anda. Baik, bagus. Abang, Besarin mereka. firman Bang. yang Anda baca. Bang. Oke, saya tanya. Menurut Anda, rancangan keselamatan untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman kekal, itu apakah rancangan kejahatan? Tidak. Kalau untuk menyelamatkan Nah, itu adalah rancangan jadi, Tuhan. bro. Sekarang begini saya katakan. Oke, bro. Sabar. Sebentar, bro. Sabar, Sebentar. sabar, jalankan. Ini, karena sedikit. ini Tunggu, sabar. Saya jelaskan dulu. Kita sebagai orang Anda bertanya Kristen. kita. Bentar Kingdom, bentar Kingdom. Anda bertanya, Ya, saya akan menjawab. Tapi Anda silakan, tidak Bang memberikan Pilih. kesempatan saya untuk menjawab. Betul. Jadi begini, Anda bertanya bahwa apakah keselamatan itu adalah rancangan kebaikan atau rancangan jahat? Saya katakan, yang namanya keselamatan itu adalah rancangan yang kebaikan. Jadi begini, masalah penyalipan supaya Anda pahami. Itu semata-mata adalah rancangan yang sudah lama dibuat oleh iblis. Itu dimulai dari sejak Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Itu sudah dimulai itu. Betul. Rencana kejahatan itu oleh iblis. Betul. Namun iblis tidak berhasil. Makanya karena iblis tidak berhasil, maka iblis mempengaruhi para pemuka agama yang ada di Yahudi saat itu untuk bersekongkol menyalibkan Yesus. Tetapi bukan rancangan Tuhan. Namun Bapa di sorga adalah Allah menginginkan supaya, hai anakku Yesus, engkau tidak boleh lari daripada apa yang terjadi itu. Engkau harus jalani. Dengan demikian, engkau akan memenangkan maut itu sendiri. Karena itu yang diinginkan Yesus untuk menjadi penyelamat dia. Kalau Yesus tidak bisa melewati tantangan itu, maka tidak ada gunanya. Dia diutus oleh Tuhan ke bumi. Oleh karena itu, Yesus dengan susah payah menjalani itu semua. Dia tidak berkeluh kesah, kendati lambungnya ditombak, tangannya dipaku. Tidak. Dia. Oke, baik. Sebentar, Abang. Oke, sampai di sini Abang paham ya. ketika menyampaikan, ketika iblis berusaha untuk membunuh Yesus, Abang hanya mengambilnya dari ketika pencobaan di padang gurun. Ya, saya katakan bahwa itu benar. Tetapi bukan konflik. Itu Sebentar, Abang. Itu rencana iblis itu sudah dimulai sejak pencobaan di padang gurun. Oke. Nah, Abang, apa yang Abang sampaikan itu juga benar, tetapi belum komplit. Saya mau tanya Abang, kira-kira iblis ini tahu nggak siapa itu Yesus? Tahu lah. Tahu. Kenapa dia tahu? nggak? Tunggu, Oke. saya jelaskan lagi. Kenapa dia tahu? Sebentar, Abang, sebentar. Karena ketika dia mencobai Yesus di padang gurun, kan dia membawa di atas bumbungan bait Allah. Dia menunjukkan seluruh kerajaan bumi. Dia bilang, kalau engkau anak Allah, kalau engkau patuh kepadaku, aku akan memberikan seluruh apa yang ada di depanku ini. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dia tahu begini, bahwa Abang. Yesus adalah anak Allah. Baik, tadi saya kan bilang sebelumnya, Pak Bombo mengatakan bahwa itu rancangan Allah. Edis mengatakan bahwa itu rancangan iblis. Saya bilang itu rancangan dua-dua. Tetapi sebentar, tunggu dulu. Sebentar. Oke, lanjut. Tetapi semua itu berawal daripada rancangan Bapak. Iblis itu hanya mendompleng. Tidak ada rancangan. Tidak, saya bantah kalau Anda bilang Sebentar rancangan dulu, Allah Bapa di surga. Abang. Saya Allah belum Bapa di surga selesai. tidak pernah merancang suatu kejahatan. Sebentar, Abang. Saya belum selesai, Bang. Supaya Abang itu bisa tahu apa yang ada di pikiran saya, Abang pahami dulu. Ya. Karena kalau ketika Abang hanya mengatakan bahwa Yesus itu iblis merancangkan membunuh Yesus, menyalibkan Yesus itu ketika pencobaan di padang gurun. Itu sebenarnya awal mula ketika iblis mau menggagalkan kedatangan Yesus itu dari mana? Ketika Yusuf mau menceraikan Maria. Ketika Yusuf tahu bahwa Maria sedang Dulu, hamil. jangan lari terlalu jauh ke dalam fokus. Kita fokus tahu berbicara hafal ini tentang akarnya. penyalipan. Iya, Kita Abang. harus fokus dulu kepada penyalipan ini. Ya, Abang. Satu hal yang saya Karena katakan rencana Satu untuk hal yang saya membunuh katakan Yesus. Pak Kingdom.
Ini Abang, seperti yang saya setuju apa yang dikatakan Pak Jeman 01. Ingat, dalam orang Kristen ini ya, saya mau kasih tahukan orang Kristen. Jangan engkau mengurangi atau menambah satu kuota apapun yang tertulis dalam Alkitab. Kalau engkau menambah, maka dosamu akan ditambahkan kepadamu. Kalau engkau mengurangi, maka berkat yang ada padamu akan diambil oleh Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada Anda, Yeremia 29 ayat 11, Pak Bombon itu keliru. Ingat, saya berani katakan Pak Bombon, walaupun dia pendeta setingkat apa, dia keliru. Memberikan firman Tuhan itu jangan salah, Pak. Yeremia 29 ayat 11 sudah jelas-jelas dikatakan itu ya. Rancanganku adalah damai sejahtera, bukan rancangan kejahatan atau kecelakaan. Itu sudah ditulis dalam firman. Kenapa Itu dalam konteks apa, Abang? Itu dalam konteks apa? Jadi keseluruhan kehidupan manusia, ini berbicara tentang kehidupan keseluruhan manusia, Pak. Oke, makanya saya bilang sama Abang dari tadi, menurut Abang, rencana penyelamatan Bapak untuk menyelamatkan manusia dari hukuman neraka, kalau penyelamatan, itu rancangan damai sejahtera enggak? Saya sudah katakan, kalau rencana penyelamatan itu adalah rencana kebaikan, berarti sudah jelas Tuhan Bapa di sorga menginginkan keselamatan manusia. Dia menginginkan manusia itu selamat, bebas dari dosa. Abang, tetapi ingat, baik, Abang. Anda, saya ambil contoh dulu. Anda kalau mau jadi presiden, maka Anda harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Anda tidak bisa langsung diangkat jadi presiden. Harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Bagaimana untuk memenuhi kriteria-kriteria tertentu? Anda harus melakukan itu semua. Anda harus melewati ini A, B, C, D, sehingga Anda bisa diangkat. Sama dengan Yesus. Kalau Yesus tidak disalibkan, bagaimana dia bisa menjadi penyelamat? Karena penyelamatan itu harus dinilai dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Salah satunya mengalahkan maut. Sudah, saya boleh bicara sekarang, Abang? Sebentar, Jemen. Saya gini, karena ini sudah menjadi polemik, Jemen. Saya juga harus luruskan dengan iya, sabar, saudara. Sabar. Ini pembahasan yang menarik. Bang sabar dulu, Kindo. Sebentar, Jemen, sebentar. Saya selesai bicara baru kamu. Bang Pilih, menurut Abang, kira-kira untuk menyelamatkan sesuatu itu ada harga nggak yang harus dibayar? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ketika mereka sadar bahwa mereka telanjang, lalu mereka mengambil kulit-kulit kayu mungkin, daun-daun pohon untuk menutupi malunya mereka. Tetapi ketika Tuhan datang dan bertemu dengan Adam di dalam taman, Tuhan berkata, Adam, kau di mana? Adam bilang, aku bersembunyi karena aku telanjang. Nah, disitulah Tuhan mengambil domba, membumbun domba itu, mengambil kulitnya untuk menutupi malunya Adam dan Hawa. Ada harga yang harus dibayar. Domba yang tidak berdosa itu menjadi korban untuk menyelamatkan Adam dan Hawa dari malu mereka, dari ketelanjangan mereka. Ada harga. Makanya rancangan Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari dosa itu sudah dimulai ketika Tuhan mengorbankan domba, ambil kulitnya untuk menyelamatkan malunya manusia. Domba yang dipakai Allah untuk mengambil kulit menjadikan pakaian adalah simbol daripada Yesus yang akan datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Makanya kenapa saya bilang bahwa rancangan penyelamatan manusia dari dosa itu adalah rancangan Tuhan. Bapa sudah merancangkan itu. Nah, iblis dia mau berusaha untuk membumbung Yesus juga, tetapi dia tidak tahu tujuannya. Makanya saya bilang bahwa baik rancangan penyaliban ini adalah rancangan Bapa dan juga rancangan iblis. Dua motif, tetapi dua tujuan yang berbeda. Bapa tujuannya untuk menyelamatkan manusia dari dosa lewat penyaliban Yesus, sementara iblis dia berusaha untuk membinasakan Yesus lewat penyaliban itu. Tetapi iblis tidak tahu bahwa maksud Bapa dari kematian Yesus adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Begitu caranya ketika Bapa mau menyelamatkan manusia. Makanya saya bilang bahwa seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 20 itu. Dia berarti Bapak kerjasama sama iblis ya. Dia dijadikan Sekongkol. Berarti Bapak sekongkol ya sama iblis ya.
Bukan sekongkol. Lah? Kok enggak? Jadi begini Pak Kingdom, Iblis itu saya tidak yang usah mendompleng. begini Pak Kingdom. Begini, kita tidak usah terlalu panjang. Kalau Anda bilang ada hal yang harus dibayar dari penyaliban itu, saya sudah katakan tadi, benar, ada hal yang harus dibayar. Itu Yesus membayar dengan darah di atas kayu salib. Itu bentuk pengorbanannya dia, karena dia sayang kepada manusia. Kalau cuma Yesus tidak sayang kepada manusia, ngapain dia suka disalibkan? Dia Tuhan kok. Abang. Tapi Coba, Tuhan Yohanes Allah 3 Bapa di ayat surga 16. mengatakan, hai anakku, engkau jalani itu, jangan kau lari daripada itu, Yohanes supaya 3 engkau ayat bisa memenangkan. 16. Akhirnya, tunggu dulu, akhirnya apa? Orang-orang yang menyalibkan Yesus saat itu, begitu dia melihat Yesus terpaku di atas kayu salib, mereka Saya tanya berteriak, abang, Yohanes 3 mereka ayat 16, berbagi-bagi karena jubah begitu besar kepada kasih Yesus. Allah Kenapa? atas dunia ini, Mereka sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Iya benar. Akhirnya mereka berbagi jubah. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan Yesus sudah berakhir sampai di situ, karena Yesus sudah mati, sudah disalibkan. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa Bapanya di surga punya rencana tersendiri, yaitu menyelamatkan Yesus dari kepada kematian itu, menghidupkan dia, mengangkat dia ke surga. Maka orang-orang yang percaya kepada Yesus itu sama saja dia percaya kepada Allah Bapa di surga, kepadanya diberikan keselamatan yang kekal. Tapi kalau Anda tidak percaya kepada Yesus, neraka Anda punya tempat. Percaya itu? Ya. Jadi abang, gini abang, kalau rancangan keselamatan penyaliban Yesus itu bukan dari Bapa, berarti Yesus nggak perlu datang. Nggak perlu. Untuk apa Bapa mengutus Yesus datang? Kalau Bapa tidak tahu bahwa dia, Yesus yang diutus ini harus melewati penyaliban. Untuk apa? Makanya dia, abang, Anda terlalu sempit berpikirnya kalau begitu, abang, Pak. Abang, sebentar abang. Untuk apa? Untuk apa Yesus datang ke dunia? Anda terlalu sempit untuk berpikir. Bukan hanya semata-mata untuk penyaliban, Pak. Begini, Yesus ini adalah inkarnasi daripada Allah Bapa di surga. Bagaimana Allah bisa berbicara kepada manusia langsung kalau tanpa ada yang sebagai perantaranya? Bagaimana presiden menyampaikan pesannya kepada masyarakat kalau tidak lewat menterinya? Betul, menteri. Abang, dengarkan abang. Bapak ini terlalu sempit sekali berpikir. Puncak dari ketika Bapa mengutus Yesus itu menurut abang apa? Coba. Kenapa? Coba abang jawab saya. Puncak dari semua peristiwa ketika Bapa mengutus Yesus, puncaknya itu apa? Ya itu kematian di atas kayu salib dan kemenangan dari maut. Tetapi ingat, itu bukan hanya itu, Pak. Dari rancangan Bapa penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Penyaliban, tidak ada penebusan dosa. Tidak ada penebusan dosa. Berarti manusia akan daripada semuanya itu adalah daripada semuanya itu adalah Yesus naik ke atas surga. Kenapa dia naik ke atas surga? Yesus katakan, aku naik kembali kepada Bapa di surga untuk menyediakan tempat bagi kamu yang percaya kepada aku. Kalau Anda tidak percaya kepada Yesus, Anda tidak memiliki tempat di surga. Percaya. Yesus sudah katakan kok, percayalah kepada aku, percayalah kepada Bapa di surga, maka engkau akan selamat. Ya, izin Pak Pilih, izin saya mau bicara kepada Bang Pilih, sebentar, Jemen. Sebentar, Bang Pilih. Saya mau ngomong sama Pak Pilih, diam dulu muncul. Kalau kita diamkan dulu Tante Mika ini dulu. Dari tadi saya ngomong, saya tungguin kau. Kau pun tidak ada ngomong rocos saja. Pak Pilih, berarti sejalan apa yang disampaikan Yesus bahwa keinginan untuk membunuh Yesus itu adalah keinginan iblis di Yohanes 8. Dan keinginan itu dilakukan oleh manusia yang mana adalah keinginan bapaknya adalah iblis. Saya setuju dengan pernyataan Pak Pilih. Saya setuju. Oke, baik. Sabar dulu Kingdom, jangan dulu. Kau diam dulu mulutmu. Kau tadi Pak Pilih ini benar, dia yang sampaikan sesuai sejalan apa yang disampaikan Yesus. Iya. Iya, makanya diam dulu kau. Silakan ngomong.
Iya, tetapi Pak Pilih, kalau contohnya Pak Kingdom ini bersikuku bahwa penyaliban dan kematian itu, keinginan untuk membunuh Yesus itu adalah karya Tuhan, berarti bisa kita simpulkan itu pernyataannya adalah Tuhan dan iblis dan Bapa itu adalah bersekongkol ya untuk membunuh Yesus ya. Karena kira-kira begitu, itu pernyataan Pak Kingdom ya Pak. Tolong dijawab itu Pak Pilih. Pernyataan Pak Kingdom. Ya, ini Pak, Pak Jeman, ya. Supaya saya nggak setuju lupa. dengan beliau, Pak. Sabar, Pak Kingdom. Saya setuju dengan Pak Jeman bilang katanya tadi dari Pak Kingdom bahwa itu adalah rancangan daripada Bapa di sorga. Berarti Bapa di sorga ini dengan iblis ini bersekongkol. Ini 11:12 dengan pernyataan saudara kita yang Muslim dalam Qurannya bahwa Yesus tidak disalib, orang yang diserupakan. Berarti sangat kejamlah Allah Bapa di surga ini. Orang tidak bersalah malah disalibkan. Orang yang salah tidak disalib. Ini kan Allah seperti apa ini? Kok membuat kejahatan ini? Makanya saya katakan, saya tidak setuju kalau misalkan Pak Bomon mengatakan, loh, ini rancangan Allah Bapa di surga. Jelas-jelas dalam Yohanes 8 ayat 14 itu kuncinya. Makanya baca dari ayat di atas supaya jelas. Bapamu adalah iblis dan kau melakukan apa yang diperintahkan oleh bapamu iblis itu. Betul. Bang Pilih, aku tambahkan sedikit Bang Pilih. Apakah Allah mengatakan, hai hambaku, hai umat manusia, ikutilah perkataan iblis, salibkanlah Yesus? Tidak. Tapi mereka mengikuti perkataan iblis untuk menyalibkan Yesus. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 14 itu, di situ jelas sekali diterangkan. Engkau mengikuti apa yang diinginkan oleh bapamu dan bapamu itu adalah iblis, pembuat kejahatan, pembunuh manusia sejak dari awal. Sejak zaman Adam dan Hawa memang iblis itu jadi pembunuh manusia. Jelas sekali itu dikatakan. Jadi jangan kurangi, jangan menambah Alkitab. Anda berdosa. Bentar. Aku mau ngomong, bentar ya. Aku sependapat sama Bang Pilih. Kenapa? Nggak mungkin dong pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dijadikan manusia untuk dibunuh oleh Bapa. Betul nggak Bang Pilih? Betul. Oke. Boleh saya bicara sekarang? Diam, aku tanya sama Bang Pilih dulu. Ya. Bagaimana? Jadi ulangi. Nggak mungkin dong sebelum Yesus dijadikan manusia, Bapa udah berencana untuk membunuh Yesus, kan betul kan Bang? Ya. Begini, kita ambil contoh kecil saja. Dalam keluarga ya, ada seorang ayah, ada seorang ibu. Lalu mereka kawin, perempuan dan laki-laki menikah. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan anak. Bagaimana dia merencanakan satu pernikahan setelah mendapatkan anak, lalu dia mau bunuh anaknya sendiri? Ini kan tidak masuk akal. Sama seperti di atas. Allah Bapa di sorga, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini. Masa cuma mengutus anaknya, ujung-ujung mau dia sendiri yang membunuh? Kan tidak demikian. Oke, sudah. Oke, baik. Boleh saya bicara sekarang ya? Abang, mau tanya. Kira-kira iblis tahu, bukan dari iblis dulu. Kira-kira Bapak tahu tidak bahwa Yesus itu akan metong disalib? Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Iya, jawab segala aja. Sesuatu yang tahu atau tidak? Tahu lah. Tahu. Kenapa? Oke, titik. Sebentar. Berarti Bapak itu tahu ya. Menurut Abang, iblis tahu tidak bahwa Yesus akan metong disalib? Kalau iblis sejak awal memang dia tidak ada rencana untuk dengan Yesus ini, karena Yesus ini belum datang kalau sejak awal. Iya. Kedatangan Baik, Yesus ya. sebentar. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, tunggu, saya berjelaskan. Ketika Tuhan Yesus datang ke bumi ini, dia begitu gencar-gencarnya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di situ terjadi pro dan kontra. Ada orang yang mengikuti Yesus, tapi ada orang yang tidak mau mengikuti ajaran Yesus. Orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran Yesus, itulah iblis, yang dikatakan iblis. Karena mereka mengikuti keinginan sendiri, mengikuti pikiran sendiri. Maka mereka lah yang berencana untuk menyalibkan Yesus. Tetapi Tuhan Bapa di sorga sudah tahu bahwa di dalam bumi ini akan banyak penyesatan, akan banyak kejahatan. Maka Tuhan Yesus, maka Allah Bapa di sorga
sesungguhnya dia sudah tahu itu. Tapi untuk kalau Bukit Laka kita mau katakan bahwa oh itu berarti sudah rencananya Allah. Tidak, itu salah. Kita katakan lagi salah. Tetapi kemudian itu terjadi, maka Allah Bapa di sorga mengatakan, menginginkan kepada Yesus, jangan engkau lari daripada itu. Hadapi itu. Sebab dengan demikian engkau hadapi, engkau akan menunjukkan kepada dunia, kepada bumi ini, bahwa engkaulah anak Allah yang aku utus. Kepadamu akan beri kekuatan, keselamatan, bahkan apa yang menjadi milikku, ini Allah katakan ini. Allah atau saudara muslim mengatakan Allah. Apa yang ada padaku itu adalah milikmu, dan apa yang ada padamu adalah milikku. Maka itu, siapa yang percaya kepada Yesus berarti sama saja dia percaya pada Allah Bapa Sang Pencipta di langit dan bumi. Oke? Oke, baik. Saya tanggapi dulu ya. Sekarang ini kita lihat posisinya dari Allah Bapa dan iblis ya. Pertanyaan saya, apakah iblis, dia kan ini diklaim bahwa iblis yang merancang kematian Yesus. Apakah ketika sebelum Yesus datang, itu iblis sudah tahu bahwa Yesus itu akan mati di salib atau tidak? Sudah dijawab tadi, Kingdom. Iblis oke. Bang Pilih bilang tidak tahu, iblis tidak tahu kan? Hanya Bapa saja yang tahu. Nah, kalau iblis ini dia tidak tahu, lalu bagaimana dia bisa merancangkan kematian Yesus lewat salib? Bagaimana dia tidak tahu cara matinya Yesus? Lalu dikatakan bahwa dia begini, saya potong. Jadi kalau Anda membaca, kalau Anda ingin mengetahui lebih dalam tentang penyaliban itu, jangan hanya mendengar kepada orang, jangan hanya membaca Alkitab sepanggal-sepanggal. Coba makanya baca, ini kita kembali ke Bible, bro. Sabar. Coba baca tentang cerita penyaliban Tuhan Yesus, mulai Tuhan Yesus ditangkap, mulai Tuhan Yesus diserahkan kepada jangan dulu diserahkan sampai kepada sebentar. Saya baca di tunggu. Sebentar. Saya baca di Yesaya. Oke, bentar. Supaya ada data ya. Yesaya 53. Kita baca Yesaya 53. Supaya kita bicara ada data. Yesaya 53. Jadi tidak asal bicara. Yesaya tidak ada di Yesaya 53 anaknya akan mati dengan cara disalibkan. Tenang. Jangan. Kalau tidak ada di Yesaya 53 Bapa mengatakan akan kuutus anak untuk mati disalibkan. Kamu nggak tahu. Nggak ada, aku udah baca. Saya lagi sama Bang Pilih. Enggak, aku Bang Pilih ini teman aku. Tidak apa-apa dibacakan itu. Pak Kingdom. Ya. Abang, baik. Tidak apa-apa dibacakan Alkitab oleh teman-teman lain, karena jujur Alkitab itu sama isinya. Bang Pilih. Dengarkan. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ayat yang 10 jelas. Tetapi Tuhan... Jangan kemana? Mana keturunannya? Mana keturunannya? Mana keturunannya? Mana keturunannya di sana? Mana keturunan Yesus? Coba teman-teman bantu bacakan Alkitabnya sesuai yang apa yang dikatakan Pak Kingdom. Saya tidak bawa Alkitab. Pak Pilih, Pak Kingdom ini tidak jujur. Ditambahnya ayat suci, ditambahnya ayat firman di dalam Bible. Ya, makanya saya tidak percaya dia. Apa yang dia bacakan? Coba. Buatan tentang saudara saya yang Kristen, coba bacakan Alkitabnya. Saya tidak bawa Alkitab ini. Coba bacakan saudara yang Kristen. Jangan kau Kingdom yang baca. Saudara Kristen. Saya open cam. Kau baca ya. Besarin saya. Apanya yang dibesarin? Oke. Abang bacakan sendiri. Ini Yesaya 53. Karena abang nggak percaya saya bacakan, baca sendiri. Yang hijau ini, apa bunyinya di situ? Apakah abang percaya firman ini? Mana dikatakan di sana disalibkan? Baca dulu.
biar abang pilih yang baca. Tidak ada perkataan disalibkan di sana. Dengarkan. Kamu Emangnya ada, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, udah. maka salibkanlah dia. Nggak ada, bodoh. Makanya Islam kalau nggak tahu kitab nubuatan, Iya, nggak ada jangan tulisan songong. disalibkan di sana. Udah, kalian itu kan otaknya nggak nyampe, jadi nggak bisa memahami kitab nubuatan. Kau aja ini nggak sependapat dengan Bang Pili. Gimana otakmu mau nyampe? Bang Pilih Di Kristen. mana tertulis di sana mau disalibkan? Kau tengok perkataan di sana. Sini kubacakan. Kau bisa taruh. Weh, tante. Sini kubacakan. Kau taruh. Saya sama Bang Pilih sekarang. Ya, Sebentar. biar kubacakan. Oke, Bang bacakan. Pilih. Baca. Ya, mundur. Kenapa? Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Sekarang kutanya, keturunannya yang mana? Iya, anak-anak pengikut-pengikut Yesus itu adalah keturunannya. Dari Saya. mana keturunan itu? Makanya kau pakai bahasa asli. Oke, sebentar. Spermatos itu spermatos. Bang Pilih. Keturunan darah daging. Bang Pilih. Ngarang aja kau. Menurut abang, ayat ini abang percaya nggak merujuk kepada Tuhan Yesus? Iya, saya berapa ini? Cindong 53. penghujat. Bang Pilih. Iya, Menurut saya berapa abang, ini? Yesaya 53 ayat 10, nubuatan Yesaya ini merujuk kepada siapa? Yesaya 53 ayat 10. Sabar. Jadi begini, kita harus baca dulu dari ayat pertama dulu dari atas. Hamba Tuhan yang Oh ya, menderita. silakan abang baca, silakan. Kita Bang tidak boleh Kindong, langsung mengambil Bang sesuatu Pilih, ayat. Ya. Bang Pilih di sana tidak Ya, ada ya. penyalipan. Penyalipan itu rencana iblis, bukan rencana Bapak. Kita pokoknya penyalipan. Ya. Betul. Iya, saya tidak akan berkhianat kepada Alkitab, kepada Tuhan, karena Betul. penyalipan itu ada Ya. Setuju. rancangan Betul, iblis. setuju. Di abang, Ya. saya Apapun sebenarnya Anda mau nggak- katakan sampai 1000 kata saja, kami orang Kristen tetap percaya. Karena apa? Kami orang Kristen itu sudah didoktrin oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, bukan doktrin kekristenan, tapi doktrin oleh Alkitab, oleh Tuhan Yesus. Jangan kau menambah satu Sekarang iota abang pun yang baca tertulis dalam Alkitab. Yesaya 53 Jangan kau ayat. menambah satu iota pun yang tertulis. Oke. Ya. Silakan Hamba Tuhan abang yang baca menderita, Yesaya 53, sesungguhnya semua hamba ayat abang berarti. baca. Tunggu. Hamba Tuhan yang menderita, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang yang tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Ya, dengar itu baik-baik ya. Sangat sempurna Tuhan Yesus ini. Dan tampak bukan seperti manusia lagi ya. Demikian ia akan membuat keterangan banyak ketercengangan banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang dia ceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan menyatakan sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampak dan semarak pun tidak akan sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya, dan seterusnya. Tidak sesungguhnya, tunggu dulu saya lihat ayat 10 tadi ya. Ya. Panjang kalau kita bicara, kita baca banyak-banyak. Assalamualaikum. Sesungguhnya penahanan dan penghukuman itu terambil, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya, sungguh ia terputus dari negeri orang kafir. Dan karena pemberontakan umatku ia kena. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan jalan. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Ia akan melihat keturunan, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kesusahannya jiwa dan akan melihat terang dan melihat. Jadi begini, firman Tuhan ini seperti ini.
Karena di sini sebenarnya apa yang saya sudah jelaskan dari awal, bahwasanya ini adalah rancangan iblis. Jadi ketika Tuhan melihat bahwa ini rancangan iblis ini sangat besar untuk menyalibkan Yesus, bahwa rencana iblis ini sangat besar untuk berusaha menghancurkan Yesus, sehingga ajaran Yesus tentang kebenaran itu terhenti di situ, tidak berlanjut, karena memang iblis tidak menginginkan itu terjadi. Makanya iblis berusaha untuk bagaimana caranya membungkam Yesus ini supaya ajaran ini tidak berkelanjutan, karena iblis kan tidak ingin suatu kebenaran. Iblis itu kan sukanya yang tidak benar, yang bohong-bohong, Betul. yang rancangan-rancangan kejahatan. Maka karena Tuhan melihat ini kalau tidak mengikuti Yesus, kalau tidak terjadi, maka sesungguhnya apa yang disiapkan oleh Tuhan tentang keselamatan itu maka tidak akan terlaksana. Oleh karena itu Tuhan, itu saya katakan dari awal, oleh karena itu Tuhan Allah berkatakan, Tuhan Yesus jangan engkau lari. Jadi daripada bentar Kingdom, bentar dulu ngomong. Jadi Bang Pilih ya, itu bukan nubuatan, itu perkataan itu akan terjadi kepada Yesus. Itu bukan nubuatan, bukan rancangan itu. Bapak mengatakan itu akan terjadi kepada Yesus. Betul nggak Bang Pilih? Ya, betul. Ini akan terjadi. Betul. Tepuk tangan. Santai Mika. Terjadi. Bang Pilih. Itulah saya katakan. Bang Pilih. Itulah saya katakan. Bang Pilih. Ya. Bang Pilih. Ya. Sebentar. Ayat Yesaya ini sudah turun ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Yesus datang, betul? Ya. Apakah ayat ini terjadi itu ketika Yesaya menulis ini, Yesus sudah datang? Yesus ada saat itu? Belum. Nah, berarti ketika Yesaya menulis ini, dia meramal dalam bahasa sehari-hari kita bahwa Yesus akan datang. Ini masuk nubuatan atau sudah kenyataan yang terjadi? Tapi Anda harus tunggu dulu. Tapi jawab Anda saya harus pahami. Apakah ini nubuatan Yesaya? Dengar dulu. Apakah ini nubuatan Yesaya? Udah paham itu Pak Pilih, ini benar. Dengar dulu Bang Kingdom. Anda tadi bertanya bahwa apakah ini Yesus sudah datang? Saya katakan kan belum. Anda harus pahami Yesus yang seperti apa. Kalau Anda mengatakan Yesus sebagai firman Tuhan, ya Anda salah. Firman Tuhan jauh sebelumnya sudah ada. Bahkan bumi sebelum diciptakan sudah ada dia. Iya, ada mulanya firman. Itu berbicara tentang keilahiannya. Kalau Anda berbicara tentang Tuhan Yesus dalam hal firman, dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Tetapi yang dituliskan Yesaya, dia ditinggal, tapi kalau dia diremukkan. Anda bertanya, saya menjawab. Apakah ini sudah terjadi? Itulah yang Edis bilang, katakan. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam mencret. Itu yang Edis katakan itu. Makanya benar kau sudah tunjukkan ini. Kalau Anda bertanya saya menjawab, Anda tidak mendengar. Jadi kalau Anda terbalik tadi Pak. Islam bertanya, Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam mencret. Kristennya mencret. Ya. Bukan. Jadi Bang Pilih, bukan saya Islam tidak bertanya, Kristen menjawab. Tetapi apa yang Anda jawab? Kristen bertanya, Islam mencret. Ya, Pak Pilih, biarkan saya sedikit mengasih apa yang Bang Pilih paparkan itu tidak relevan. Jadi begini, sabar. Jadi Pak Pilih ini sebenarnya Kristen atau nyamar jadi Kristen ini? Iya, diam dulu, saudara. Jadi Pak Pilih, benarlah nubuatan yang disampaikan oleh. Saya mau pastikan Bang Pilih ini Kristen atau menyamar? Iya, diam dulu, saudara, diam dulu, Kingdom. Karena kata Yesus, jikalau kau itu berasal dari Allah, maka kau tidak akan membunuh aku. Tetapi karena iblislah bapakmu, maka kau ingin membunuh aku. Itu di Yohanes 8 kata Yesus. Iya, betul sekali, sangat betul. Iya, betul. Berarti kira-kira Pak Pilih, Kingdom ini setuju bahwa pembunuhan itu memang adalah tidak salah.
Diam dulu, Kingdom. Saya tanya Iblis sama Pak juga Pilih. punya rancangan untuk Dia- memetongkan Sabar Yesus. dulu, Dia punya Kingdom. rancangan. Sabar dulu, Tapi sabar dulu, Kingdom. rancangan semula untuk penyaliban ini bukan Sabar dulu, dibuat Kingdom. iblis. Anda tidak bisa memaksakan orang Kristen untuk mengikuti pemahamanmu sendiri. Tidak bisa. Betul. Sekecil apapun engkau Betul. tidak bisa menggoyahkan imannya orang Kristen. Iya, Bang Pilih kamu Betul, belajar yang diam benar dulu. Kingdom ini nyamar-nyamar ini. Oh. Dia Dia bukan nyamar. Kristen ini. Kingdom ini nyamar ini. Ya, Dia Ya, budain. Kingdom Dia ini ateis orang ini, bernama Pak. sebagai Kristen. Dia ateis Jadi Kingdom saya- ini. Saya sudah bisa membaca itu. Dia orang menyamar Ateis, sebagai iya. Kristen. Orang Kristen. Ya. Ateis dia Dengar. ini. Dengarkan Kingdom. Orang Kristen itu di Saya ini sudah bertobat lebih dari 30 pada tahun. Alkitab. Salah. Tunggu. Saya ini sudah bertobat Dia lebih selain dari dia, 30 tahun. selain dia baca Alkitab, Saya sudah di sana melayani dituliskan, Tuhan untuk lebih dari 30 jangan tahun. engkau sabar Kingdom. Sabar dulu, Kalau ateis. anda melayani Sabar, orang, kalau anda melayani orang, kalau anda sebagai pelayan, maka anda harus bertobat. Ini saya katakan ini. Betul. Bertobat. Kristen itu sudah jelas-jelas dikatakan, jangan engkau mengurangi satu iota pun dan jangan engkau menambah. Kemudian ditambah lagi dalam pengakuan iman Kristen, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya Abang pada buktikan, Allah Bapa saya di surga. menambahkan, Bukan saya main luar mengurangi biasa. di mana? Kingdom diam dulu. Jangan Sabar. bernarasi liar. Kau sudah Di mana ateis. saya Ya. menambahkan dan saya Diam mengurangi? dulu. Kingdom Kau ateis. tadi menambahi di Yesaya 53. Kau katakan di sana penyalipan. Ternyata di sana tidak ada penyalipan. Dah. Betul. Nah, kamu kan nggak paham kitab Bang, perbuatan. kau nggak paham. Sudah. Kingdom ini orang yang menyamar Iya. dari Kristen. Ateis. Makanya selalu saya katakan, ini saya Kamu katakan lihat di profil saya. forum ini, sabar Kingdom. Ini saya katakan di room ini ya, apa yang dikatakan dari Steve itu benar adanya. Room Kristen, dia selalu ingin sharing orang Kristen dengan Muslim. Tapi room Muslim, kebanyakan orang-orang di dalam itu orang-orang Muslim sendiri yang Tapi menyamar lihat jadi ini. Kristen, membahas Alkitab. Sebelum Makanya tidak ini ketemu. saya apologet, Oke. saya Tidak itu ketemu. sudah Ya. melayani orang Islam itu 20-an tahun. Ini Dia ateis, baru Pak. Ini ateis belajar. bukan orang Islam dia. Dia Iya, ateis. Pak. Saya Anda tidak bertanya itu, tapi saya sudah kalau menginjili saya orang-orang tidak bertanya, Islam itu lebih dari 20 tahun. Kingdom. Saya tidak bertanya tentang bagaimana masa lalumu, tapi kalau Anda tadi mengatakan bahwa Anda adalah seorang pelayan, maka Anda akan pahami betul Alkitab itu. Saya bukan pelayan, Iya. Pak. Bertobat. Saya hanya penatua, Betul. Pak. Saya hanya penatua, tapi penatua yang sudah lama, sudah Saya paham, tidak lagi Bertobat menjabat kau, Kingdom. sekarang. Tapi saya Bertobat dalami kau, ini, Pak, Kingdom. Alkitab. saya pahami benar. Bukan seperti Anda, Kingdom, melayani di rumah-rumah ibadah lalu Anda berkata seperti, waduh, bagaimana Anda ini? Iya. Pak Pilih, Pak Makanya saya Pilih, Pak katakan, Pilih. benar yang disampaikan Jeman, Anda ini orang Muslim yang menyamar Kristen. Iya. Dia Betul. bukan Jadi bukan gini, Muslim, Pak. Dia ateis. Bukan. Bukan. Ateis dia, Pak. Dia ateis. Kalau Jadi Muslim, gini, Pak Pilih. dia kalau Muslim nggak mau dia mengakui Yesus Tuhan, Pak. Dia ini ateis, cuma ateis yang berani kayak gitu. Kenapa Bang iya. Pilih? Kalau ateis ya, kalau kau ateis jadi kau harus bertobat. Tuhan Yesus Pilih. mengatakan, tidak terlambat Pak, tidak terlambat untuk bertobat. Betul, tidak Yesus itu terlambat. sayang Tidak terlambat, sekali. betul. Anda membuat kejahatan, membunuh, merampok, narkoba, apa semua. Tapi kalau Anda bertobat, Tuhan Yesus tetap terbuka tangannya untuk menerima Anda. Betul. Amin. Betul. Itu Kingdom. Ya. Jadi gini ke Pak Pilih, izin ya Pak Pilih ya. Kalau kira-kira setuju nggak pernyataan saya? Kalau memang itu adalah rancangan Tuhan untuk membunuh Yesus, harusnya Yesus tidak berkata bahwa siapa yang menginginkan saya ingin dibunuh, iblislah bapakmu. Masa iblis bapaknya di surga? Iya kan Pak Pilih? Iya. Yang kedua, yang Jelas kedua Pak sekali Pilih. ayat itu. Pak Pilih, yang kedua, ketika Iya. Yesus disalibkan, apa kata Yesus kalau itu betul rancangan Bapa? Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ah, Iya, betul. benar itu. Kau sesat, kau kingdom, Jadi, dalam bertobat hal- kau segera. Ya, Iya nyamar jadi dia, dalam nyamar konteks ateis ini. jadi dalam konteks Yohanes 8 ini itu ada dua sosok, yaitu Yesus sendiri dan orang-orang yang ingin menyalibkan Yesus. Yesus sudah jelas katakan, Bapakku adalah Allah di sorga. Tetapi orang-orang yang menyalibkan Yesus, bapaknya adalah iblis, pembuat kejahatan. Jelas sekali itu dikatakan di situ. Masa Anda tidak percaya, Iya, masih Yohanes membantah itu? Pak Pilih, Tidak, tolong tidak, doakan tidak, kingdom tidak. bertobat, Pak Pilih. Boleh saya bicara 1 menit aja? Silakan Pilih. Diam. Biar didoakan dulu, kau bertobat dulu. Silakan Pak Pilih. Boleh saya bicara 1 menit aja? Diam, didoakan dulu.
Diam dulu, didoakan kau. Jadi Ateis begini, kau. Pak. Kau tidak tahu Jadi berdoa. begini, Pak diam Kindom. dulu. Tolong kita tenang, kita berdoa dulu supaya Anda bisa tercerahkan oleh firman Tuhan. Mari kita satu Silakan, dalam Pak doa, Pilih. kita berdoa. Bapa di sorga, kepada Tuhan kami Yesus. datang untuk menyerahkan diri. Kami adalah manusia biasa yang penuh dengan kelemahan. Itu klaksonnya Sesungguhnya Pak, kami matikan telah dulu Pak banyak berbuat klaksonnya. dosa. Kami telah melawan kehendak-Mu ya Bapa di sorga. Oleh karena itu pada saat ini Tuhan, kami membawa saudara kami, Bapak Kingdom, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau urapi dia, Engkau tunjukkan kuasa-Mu kepadanya, agar supaya ia memahami betapa besar kasih sayang Tuhan kepada kami umat manusia, termasuk saudara kami, Bapak Kingdom. Berikan hikmat kepadanya untuk mengetahui apa yang menjadi kebenaran yang telah Engkau ajarkan kepada anak-anak-Mu. Hari ini, nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan Bapak Kingdom dan bersama keluarganya. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Engkau berkarya, maka semuanya akan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup dan kehidupan Bapak Kingdom ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus, enyahlah kau kingdom, kau penyesat. Dalam nama Yesus, enyah kau kingdom. Dah, enyah dia. Iya. Oke. Ya, memang itu luar biasa. Oke, ya. saya Kita- mohon pamit. Saudara-saudara Oke bang, semua yang oke terhadap oke Tuhan, bang saya mohon Pili, pamit oke ya. oke makasih bang Shalom. Pili ya, udah doakan kingdom ya. Ya, shalom. Iya, Hmm. iya Pak. Selamat sore Pak. Selamat. di Rukiah Kingdom. Gak berani lagi Kingdom naik nanti. Nanti kalau naik dia bilang kau sesat, aku bilang. Sesat kali si Kingdom itu. Tadi ada yang rekam nggak? Ada yang rekam, bagus tuh itu buat video. Kasian Kingdom kali oh naik didoakan oleh Kingdom. Naik Kingdom. Naik. Naik Kingdom. Sekarang giliran kita bal-balin dia. Ya. Gimana Kingdom? Oke, jadi gini teman-teman, saya bukan orang penakut. Sekali lagi saya juga terima kasih buat Bang Pili yang sudah mendoakan saya. Puji Tuhan, saya terima. Udah, kau ateis. Iya, kau jangan ateis. ngaku-ngaku. Ya enggak apa-apa, Oke. kalian terserah. Itu setiap manusia punya kebebasan untuk berpendapat dan punya kebebasan untuk menuduh. Enggak masalah. Tetapi Orang udah bagi jelas saya- kok. Sebentar. Jelas. Bagi saya, berbicara tentang kebenaran itu hal yang mutlak, tidak bisa ditawar. Makanya Oke. Kita masuk aja langsung. Jadi kau sebenarnya masih mengatakan penyalipan itu rencana Bapa. ya, yang pasti itu rancangan Bapa dan didompeng oleh iblis. Oh berarti Bapa memang udah berniat untuk membunuh anaknya. Memang Bapa berniat untuk menjadikan Yesus korban untuk menyelamatkan manusia. Sama Enggak, seperti memang Abraham. Bapa berencana untuk membunuh Yesus. Sebentar, dengar. Ketika Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak. Enggak, kan rencana Dengarkan Bapa. dulu. Jawab aja, apakah Bapa Sabar. itu berencana untuk membunuh Yesus? Ya, Iya. ya. Darah Yesus. Memang Yesus harus menjadi tumbal untuk menyelamatkan manusia dari Oh dosa. my God, ini parah ini. Dengarkan, coba lihat. Oh berarti gini, bentar dulu. dengarkan. Coba kau bayangkan dulu. Bentar dulu, Wait. kau dengar aku dulu. Wait, Bentar kau. aku dengar aku dulu. Ya, dengar. Kau mengatakan, berarti kau mengatakan gini loh. Bapa berencana dari dulu untuk membunuh Yesus dan bekerja sama dengan iblis. Iya. Boleh saya bicara sekarang? Parah kau ini. Boleh saya bicara sekarang? Kau ateis. Dua hal. Kau ateis. Dua hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Yang pertama, ketika di Ayub, iblis mau mencoba Ayub. Ketika iblis berkeliling dunia dan datang ketemu Tuhan, Tuhan tanya sama iblis, dari mana kamu? Iblis katakan, dari mengelilingi dunia. Lalu Tuhan tanya sama sama iblis, apakah kamu bertemu dengan Ayub, hambaku? Iblis katakan, tidak, karena
engkau melindungi dia. Ayub nggak tahu apa-apa ini. Bentar. Ayub Ini nggak tahu apa-apa. Yang kita bahas ini penyalipan rancangan Bapak. Nah, masa Bapak kerjasama sama iblis untuk bunuh Yesus? Gimana kok? Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Pas diciptakan jadi manusia dibunuh sama Tuhannya, Bapaknya. Itu pun dibunuh kerjasama masih bilisis. Kayak mana kau ini? udah boleh Betapa jahatnya Bapak. Betapa sadisnya Bapak. Sementara kaum Rum bisa dia binasakan oleh Bapak sendiri. Kenapa? Ketika ini di zamannya Yesus harus anaknya yang tunggal dibun-bun, sementara kaum yang lain bisa dimusnahkan dia. Longor kali kau, itu bukan rencana Bapak. Boleh saya bicara sekarang? Oke, makanya saya bilang, kalian ini kalau bicara kan udah banyak bicara. Saya tahu ini room kalian punya kuasa untuk melakukan apapun. Tetapi ketika seseorang bicara belum selesai, jangan dipotong. Makanya saya kasih contoh. Bunda baca di mute, Bunda di mute. Makanya saya kasih contoh Ayub. Ketika Tuhan bertanya kepada iblis, apakah engkau melihat Ayub? Iblis berkata tidak. Lalu Ayub nggak tahu apa-apa. Makanya kamu dengar dulu. Gimana sih? Supaya otakmu itu bisa nyampe apa yang saya sampaikan. Kau aja sesat tadi dikatain Pak Pilih. Kau udah didoain nggak juga nyadar-nyadar. Tuhan Yesus, nggak ada Roh Kudus di dalam tubuh kalian. Orang otaknya bisa terbuka. Masa kalian katakan Pak Pilih itu ada Roh Kudus, Kingdom juga ada Roh Kudus. Masa nggak kompak Roh Kudus kalian? Lucu. Makanya ini saya mau meluruskan pemahaman orang yang hanya mengerti penyaliban itu setengah-setengah. Ya, kamu pikir Pilih itu dia memahami Alkitab penyaliban? Tidak. Bapak itu penetua itu. Dia tidak memahami apapun. Kau apa? Kau pendeta? Bahkan saya pendeta saya. Udah buktikan, tunjukkan. Saya pendeta saya. Di mana? Kamu lihat profil saya? Nggak mau. Ya sudah. Kartu pendetamu mana? Kartu pendeta. Ya, kartu pendetamu mana? Saya pendeta. Berarti kamu pendeta sesat. Iya. Saya melayani Tuhan pendeta ateis kamu ini. Ateis dia ini. Dia nyamar-nyamar jadi pendeta. Menghujat kau coba lah Kingdom. Coba kau pikir dulu ya. Kalau kalian Islam ini nggak paham Alkitab, jangan sok bahas Alkitab. Dengar ya. Inilah anak yang kukasihi. Dengar dulu. Pemahaman tentang Alkitab hanya setengah saja. Kingdom. Dengar aku bilang ya. Dengar ya. Mungkin kalau kau pahami lagi, kalau seandainya itu rencana Bapa, kalau itu ada, dengar dulu. Kalau ini penyalipan Yesus ini rencana Bapa, maka Bapa tidak akan merestui penyalipan ini disisipi oleh iblis. Gak mungkin Bapa mengotori pekerjaannya. Kenapa ini yang terjadi? Masa Bapa tidak tahu apa yang akan terjadi? Betul. Dia kabur dia. Kabur. Dan longor. Iya, karena dia tidak ada kartu kependetaan. Dia ateis dia. Iya. Jadi gitu. Kalau si ini Kingdom tadi mengatakan bahwa rencana Bapak adalah untuk mematikan anaknya. Pertama poinnya, Bapak kejam. Yang kedua, kalau ada iblis diikut sertakan, betapa hinanya Yesus. Masa Bapak udah ingin dibunuh dia ingin membunuh anaknya, dibawanya iblis untuk jadi pegawai honorernya. Berarti iblis itu pegawai honorer, bantu-bantuan. Jadi ketika Bapak ini membutuhkan pekerjaan, proyek, karena kurang anggotanya direkrutnya iblis. Itu pun nggak digaji, malah masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin Tante Mika, jadi izin Tante Mika, Uniriva semuanya saya mau turun. Pendeta mana katanya Tante Mika? Kampus gitu. Izin dulu ya saudaraku ya. Aduh, turun pula. Jangan sini aja lah.
Anjimen. Saya mau ngampus bang. Jam waktu ngampus sudah waktunya bang. Izin bang. Mundurin aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Jadi, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi memang teman ya, kami di sini kenapa kami membiarkan untuk melihat tadi yang terjadi, inilah yang terjadi di kekristenan tadi. Kami biar melihat bahwa Kristen sendiri bertentangan dengan karya penyaliban ini. Benar Al-Quran, An-Nisa itu, surat An-Nisa. Mereka akan berselisih tentang penyaliban Yesus, betul. Nah, kami membiarkan di sini biar teman-teman Kristen yang di bawah makin goyang imannya. Mana yang benar ini? Mana yang betul? Besok yang mau ke gereja enggak jadi ke gereja. Karena karya penyaliban, yang satu karya Tuhan, yang satu karya iblis. Ya, pendeta tadi si pembantu pendeta mana katanya dia ngaku. Enggak, pendeta di mana enggak dibilanginnya, enggak berani dia bilang.